Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi nih di Evanto Section, saatnya review drama. Kali ini drama apa nih yang bakal kita review? Nah, sejalan dengan teman-teman kemarin yang udah kita kasih sedikit bocoran, kita tuh juga pengen vote, pengen tahu teman-teman sukanya apa nih. Kita ada di Instagram Bio Outlet, itu ternyata masih banyak banget yang lagi nonton Itaewon Class ini. Salah satu hal yang bikin menarik adalah dia ini diangkat dari webtoon ya. Terus dia ini juga mengangkat tentang slice of life. Jadi dia ini gampang diterima gitu loh oleh kita. Jadi alur ceritanya itu mudah dimengerti, juga perasaan-perasaan yang dibawakan oleh para pemerannya itu kita juga bisa ngerti. Dengan rating awal yang terus naik sejak awal tayang episode 1 pada tanggal 31 Januari dari 4,983% sampai akhir episode di 21 Maret ratingnya 16,548%. Ini aku ambil yang Nation ya. Tentunya bikin kamu makin penasaran nih, ya kan? Langsung aja kita coba bahas biar banyak teman-teman yang suka sama drama ini, karena drama ini itu rekomen banget buat teman-teman, aku, kamu, kita, bagi kita yang lagi ngejar impian kita, apapun itu, kita yang masih cari jalan sukses. Nah, ini dia salah satu drama yang bikin penyemangat kita. Jadi di scene awal yang bikin aku tertarik, si Mbak Dami ini atau sebagai Jo Yiso lagi curhat dengan seseorang yang aku pikir emang mungkin dia psikiatris ya. Dia yang mengatakan bahwa kalau semua orang itu sebenarnya tahu cara untuk sukses. Ya kita hanya perlu untuk belajar bekerja dengan sangat keras, dan ini benar-benar melelahkan. Yes, pasti kita semua bakal pernah mengalami hal itu. Cuman kan tergantung lagi-lagi caranya gimana kita bisa mengatasi itu semua. Dan ini dijawab oleh mereka kayak gitu. Aku akhirnya tertarik karena pasti pemikiran-pemikirannya Mbak Yiso ini pernah terbersit gitu loh di kita. Dengan karakter awalnya si Yiso ini, aku pikir dia ini sebenarnya anak yang badung, gagal kayak gitu. Tapi ternyata di sini si Yiso ini digambarkan sebagai seseorang yang multi talenta. Dia itu punya segalanya. Dia pun juga selebgram yang memiliki followers yang banyak, blogger juga ya. Dia pandai di bidang akademis, di bidang seni, di bidang olahraga, bela diri. Dia itu serba bisa gitu. Emang dianya anaknya smart, karena dia tadi seperti dia bilang, dia itu udah cukup tahu gitu loh kunci kita itu harus survive di kehidupan ini tuh kayak gimana. Nah, dia ini memiliki value kan pasti, dan dia memenuhi dirinya itu dengan value-value tersebut. Kemudian di scene awal juga yang Park Se-roy dihukum waktu itu, yang diperankan oleh Park Seo-joon ya. Taulah ya, drama yang diperankan oleh Park Seo-joon ini keren-keren. Ratingnya juga pastinya nggak mengecewakan. Di sini itu karakter dia itu yang nggak kalah serunya gitu loh. Dia walaupun kelihatan berandalan, sama sih, aku mikirnya dia ini kelihatan berandalan, terus kemudian pembangkang kan anaknya, bahkan kelihatannya digambarkan sebagai orang yang nggak punya teman. Kan nggak seru banget ya hidup dia di SMA gitu, nggak punya teman. Tapi ternyata di balik keanehan dia di awal itu, dia punya sesuatu yang emang dia pegang. Dan aku juga mau nyorotin salah satu scene di awal ini, di sini nih. Seperti yang dikatakan oleh Park Se-roy ya waktu itu. Ya, kita tahu kehidupan itu seperti ini, baper asli ya aku kalau nonton film ini tuh. Buat siapa aja kalian yang sedang menuntut ilmu ataupun sedang mengejar karir dimanapun kalian, jangan biarkan orang lain menilai masa depan kamu atau membuat masa depanmu. Kalian ngerti kan maksudnya? Oke. Kita akan bicarakan itu lain waktu. Di scene awal lagi udah dikenalin sama Mbak Nara. Dia ini juga kelihatannya gadis yang ngeselin, karena scene awal mereka ketemu itu juga nggak indah banget. Tapi karena suatu hal, Park Se-roy ini akhirnya tertarik memberikan fokusnya kepada si Suah ini. Dan karakter pendukungnya di sini juga memiliki karakter yang beraneka ragam. Bahkan dia juga mengangkat isu-isu sensitif kayak gitu ya, karakter pendukungnya. Jadi drama ini tuh bener-bener kayak kehidupan nyata kita, dimana kita menemui banyak orang dengan banyak karakter itu tadi, dan akhirnya membuat cerita ini tuh lebih hidup.
Di awal-awal scene pun akhirnya kita dikasih tahu kenapa Park Se-roy ini berani mengutarakan pendapatnya walaupun itu di depan orang dewasa ataupun orang yang memiliki kekuasaan. Pokoknya dia ini tetap teguh gitu kalau ini memang benar menurut norma dan menurut hati nuraninya, karena dia memiliki cita-cita sebagai seorang polisi yang nantinya pasti akan menegakkan keadilan dan kebenaran. Disinilah dia memiliki kekuatan. Amazingnya lagi, ayahnya ini ngedukung dia dengan sikapnya itu, walaupun itu berisiko sangat besar dan membuat hidupnya Roy ini juga akan berubah. Ya gimana enggak, di awal masuk udah dia memiliki masalah dengan orang yang ditakutin seluruh sekolah gitu, bahkan sampai guru-gurunya juga semuanya tunduk, tapi dia tetap gak masalah karena menurut dia itu benar, dan ayahnya pun sangat mengagumi dia. Kelihatan kalau di sini itu ayahnya itu sangat hangat orangnya. Mereka ini hanya tinggal berdua dan ayahnya ini juga pintar gitu loh masak. Dia bekerja di salah satu perusahaan besar kuliner yaitu yang disebut Jangga di sini. Setelah terjadi sesuatu dengan ayahnya, dia menyerang anak yang sama yang membuat masalah dengan dia, sampai akhirnya dia harus masuk penjara. Dan seperti yang dikatakan tadi, kalau di penjara itu kan harusnya mungkin dia merasa down atau gimana, dia pastinya juga merasa sangat tidak terima karena tahu sendiri dia ini masih memiliki karakter yang emosionalnya tinggi. Tapi setelah dia bertemu sama Soa waktu di penjara, mereka saling mengatakan apa yang lagi mereka pikirkan. Akhirnya Roy mendapatkan charger dari Nara bahwa dia ini balas dendam lah kayak gitu nanti ketika kamu keluar. Nah akhirnya dia memutuskan untuk balas dendam dengan caranya dia mulai merakit mimpi-mimpinya. Dia mencoba memiliki target, tahun ini dia akan mencapai ini, tahun kemudian dia akan mencapai ini, kemudian dia mencapai ini, dan dia berusaha keras untuk itu. Walaupun apapun yang terjadi dia tetap fokus ke situ. Jadi di drama ini tuh nggak fokus ke cinta-cintaannya itu tadi, tapi aku bisa merasakan bagaimana mereka menyampaikan perasaan cinta itu dengan cara mereka masing-masing. Roy punya cara sendiri bagaimana dia mencintai Soa punya cara sendiri bagaimana dia mencintai Roy, begitupun dengan Jisoo. Dan mereka bertiga ini, walaupun mereka bertiga ini udah sama-sama sadar bahwa mereka memiliki hubungan yang rumit, tapi mereka melakukannya tetap dengan elegan. Di drama ini tuh lebih fokus di mana masa muda mereka itu dipenuhi dengan impian dan kegilaan untuk mewujudkan apa yang udah mereka cita-citakan. Jadi drama ini tuh worth banget buat kalian tonton. Yang udah nonton, aku pengen tahu endingnya ini kan sedikit bikin banyak kontroversi ya di fanpage Instagram gitu tentang ending couple dari Itaewon Class ini. Kalian kubu mana? Atau ya kalian dukung-dukung aja mereka berdua, atau mereka juga udah berjuang dengan cara mereka masing-masing, atau kalian ada yang cenderung ke salah satu couple dan kalian ada yang gak setuju. Aku pengen tahu, silahkan share di bawah, aku tungguin. Sampai ketemu di review berikutnya.